Jadi Gunung Semeru ini memiliki tipe strato dengan kubah lava dan puncak tertingginya itu di Mahameru 3.676 di atas permukaan laut. Secara administratif ini terletak di Gunung Malang, Lumajang, Jawa Timur. Aktivitas Gunung Semeru saat ini terdapat di kawah Jonggring Seloko yang terletak di sebelah tenggara puncak Mahameru yang terbentuk sejak 1913. Letusan Gunung Semeru umumnya bertipe vulkanian dan strombolian, berupa penghancuran kubah atau lidah lava serta pembentukan kubah lava atau lidah lava baru. Penghancuran kubah atau lidah lava mengakibatkan pembentukan awan panas guguran yang merupakan karakteristik dari Gunung Semeru. Jadi pengamatan hari ini secara visual ya tanggal 1 hingga 30 November 2021, jadi sebelum kejadian ini, gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut ya, teramati hembusan gas dari kawah utama berwarna putih dan kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal, tingginya lebih kurang 100 sampai 600 meter dari puncak. Kemudian juga kita lihat cuaca di sini cerah, hujan, anginnya lemah gitu ya, dan suhu udara lebih kurang berkisar 20 sampai 32 derajat Celcius. Erupsi yang terjadi tidak menerus menghasilkan kolom erupsi berwarna kelabu dengan tinggi maksimum 300 hingga 600 meter di atas puncak kawah. Hari ini awan panas terjadi luncuran 1.700 meter dari puncak atau 700 meter dari ujung aliran lava dengan arah luncuran ke tenggara. Pasca kejadian awan panas guguran terjadi guguran lava dengan jarak dan arah luncuran tidak teramati. Kemudian pada tanggal 4 Desember 2021 mulai pukul 13.30 terekam getaran banjir pada seismogram. Kemudian pada pukul 14.50 teramati awan panas guguran dengan jarak luncur 4 km dari puncak atau 2 km dari ujung aliran lava ke arah tenggara. Ini ke Sungai Besuk Kobokan. Dari sisi kegempaan, ini jenis jumlah dan jenis kegempaan yang terekam selama tanggal 1 sampai 30 November 2021 didominasi oleh gempa letusan dengan rata-rata 50 kejadian per hari. Sedangkan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Desember 2021 terekam gempa guguran masing-masing 4 kali. Kemudian juga kita lihat, kita amati juga ada gempa-gempa vulkanik ya, gempa vulkanik dalam, vulkanik dangkal dan tremor terekam dengan jumlah sangat rendah. Nah, dari hasil pengamatan visual ini menunjukkan pemunculan guguran dan awan panas guguran diakibatkan oleh ketidakstabilan endapan lidah lava dan interaksi batuan yang bersuhu relatif tinggi dengan air hujan. Aktivitas yang terjadi pada tanggal 1 sampai dengan 4 Desember merupakan aktivitas permukaan. Dari kegempaan tidak menunjukkan adanya kenaikan gempa-gempa yang berasosiasi dengan suplai magma atau batuan segar ke permukaan. Dari sisi potensi ancamannya, potensi bahaya ancaman erupsi Gunung Semeru berupa lontaran batu pijar di sekitar puncak, sedangkan material lontaran berukuran abu dapat tersebar lebih jauh tergantung arah dan kecepatan angin. Potensi ancaman bahaya lainnya berupa awan panas guguran dan guguran batuan dari kubah atau ujung lidah lava ke sektor tenggara dan selatan dari puncak. Jika terjadi hujan, dapat terjadi lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di daerah puncak. Oleh karena itu, berdasarkan hasil pemantauan visual dan instrumental tadi, kami simpulkan potensi ancaman bahayanya, maka tingkat aktivitas Gunung Semeru masih ditetapkan di level 2 atau waspada. Nah, untuk sebagai rekomendasinya, dalam 1.000 feet bergerak ke arah barat. Kemudian aktivitas dari Gunung Semeru tersebut memperlihatkan bahwa memang untuk 3 wilayah terdampak, yakni untuk stasiun untuk Bandara Yogyakarta International Airport, berdasarkan hasil pantauan di lapangan, saat ini belum terlihat adanya pengaruh dari abu vulkanik yang masuk ke wilayah tersebut. Demikian pula halnya untuk di Bandara Adi Sumarno dan juga di Malang. Dan saat ini kami dari BMKG tetap terus memantau perkembangan dari aktivitas dari Gunung Semeru tersebut, terutama juga berkoordinasi dengan pihak Airnav ya, untuk mengetahui bagaimana potensi yang terjadi dari aktivitas tersebut.
Tentunya memang kami akan terus memantau kegiatan tersebut yang sangat mempengaruhi tentunya bagi bagi aktivitas penerbangan. Demikian sementara yang kami laporkan. Satu lagi mohon izin. Baik, terima kasih Pak Edison. Mungkin terakhir dari Kementerian Kesehatan, dari Kepala Pusat Krisis Kementerian Kesehatan Bapak Eka Jusuk Sinka, informasi yang sangat penting mungkin kesiapan vaskes kita di Lumajang dan beberapa tempat lainnya untuk menampung jika diperlukan, jika ada korban luka dan lain-lain. Bapak Kapuskris, kami persilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin pimpinan. Mudah-mudahan suara saya jelas. Saya ingin melaporkan bahwa tim pusat krisis kesehatan bersama-sama dengan tim BNPB malam ini bergerak untuk menuju ke lokasi yaitu di Lumajang, dan sebagian juga sudah ada di Surabaya untuk berkoordinasi dengan kantor regional pusat krisis dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Dengan membawa logistik malam ini sudah bergerak ke Lumajang dan dari Surabaya, dan dari Jakarta juga demikian. Korban dari lapangan terpantau bahwa sebagian adalah luka bakar, sehingga puskesmas yang ada di sana telah mempersiapkan segala pelayanan kesehatan yang diakibatkan oleh bencana Gunung Semeru ini. Alat-alat medis seperti masker, kemudian masker N95, sarung tangan, salep luka bakar, salep mata juga akan segera digerakkan pada hari ini juga, malam ini ke lokasinya. Tujuannya adalah untuk memperkuat pelayanan kesehatan di puskesmas. Kami juga telah membawa di tenda-tenda untuk melakukan pelayanan kesehatan darurat di lapangan, dan juga memperkuat pelayanan kesehatan di pengungsian-pengungsian. Demikian laporan dari kami, dan terus berkoordinasi dengan Kapus Dalop dan Kepala BNPB di Jakarta dan juga di Surabaya dan Lumajang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eka Jusuk Singka, Kepala Pusat Krisis Kementerian Kesehatan. Rekan-rekan media, mungkin kami membuka beberapa pertanyaan. Kita ambil dulu yang dari ruang online terkait dengan korban luka. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kapuskris, dominan luka bakar dan saat ini sudah ditangani. Kemudian terkait dampak erupsi Semeru sampai padam listrik, kami rasa tadi sudah disampaikan oleh Kepala Badan Geologi terkait dengan tren aktivitas. Izin, selamat malam. Kami dari jajaran Polsek Pronojiwo, mohon izin Polsek tetangga saya Candi. Ini info yang berkembang bahwasannya jembatan Gladak Perak dinyatakan putus. Dan saya sekarang berdiri di kilometer 58 Jalan Raya Candipuro Pronojiwo. Mohon izin ini dengan Bapak Saudara Hori, ya, yang biasanya membuka lapak di belakang saya ini. Ya. Sekarang alhamdulillah saya berdiri, bahwasannya dinyatakan jembatan Gladak Perak, dua-duanya yang lama maupun yang baru, terputus, roboh, diterjang musibah erupsi lava yang sekira tadi pukul 3, kurang lebih jam 3. Jam 3 hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2021. Senantiasa dengan musibah ini warga yang di sekitar yang membuka lapak atau warung kios diberikan kesabaran dan keteguhan. Amin. Dengan musibah ini. Mohon izin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf Polsek Candi, saya juga cek lokasi dari piket 0 turun sampai Gladak Perak ini banyak pohon tumbang. Sekali lagi banyak pohon tumbang, hanya bisa dilalui akses roda 2. Dan para pengguna jalan, khususnya yang dari arah Malang ke Lumajang dan Lumajang ke arah Malang, mohon maaf, dengan musibah ini jembatan Gladak Perak tidak bisa dilalui dikarenakan roboh, runtuh,
sekira pukul 3 tadi. Mohon izin, itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kekurangan dan kelebihannya. Saya akhiri. Assalamualaikum.